الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita awali khutbah Jumat ini dengan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan nikmat rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap istiqamah menunaikan ibadah salat Jumat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa meneladani jejak kehidupannya sampai akhir zaman kelak. Sebagaimana Rasulullah senantiasa mengawali khutbahnya dengan wasiat takwa, khatib pun berwasiat kepada diri khatib sendiri dan segenap jemaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita semua bisa selamat hidup di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita hidup di era globalisasi, zaman yang penuh fitnah dengan berbagai macam bentuknya. Dalam Islam, fitnah memiliki banyak makna yang sangat luas. Di antaranya adalah bermakna ujian, cobaan, kekacauan, kabar atau berita bohong, tuduhan dan lainnya yang senada dengan itu. Bisa juga bermakna fitnah tersebut adalah harta, jabatan, popularitas, bahkan anak kita sendiri pun bisa disebut dengan fitnah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-28. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Maka dalam kondisi lingkungan kita yang penuh dengan fitnah saat ini, tidak ada hal yang lebih kita butuhkan selain menata hati kita dengan baik dan benar. Sebab hati merupakan pusat kendali setiap kehidupan manusia. Menata hati yang baik akan melahirkan kebaikan dalam ucapan dan perbuatan.
Tetapi sebaliknya, penataan hati yang tidak baik akan membawa seseorang ke dalam berbagai bentuk kemaksiatan dan keresahan yang berkepanjangan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia terdapat segumpal mudghah, segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati atau qalbu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang sering kita dengar ini menegaskan kepada kita semua tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam mendata dan menjaga hati. Sebab hati merupakan sumber yang menentukan baik dan buruknya seluruh anggota badan seseorang. Apabila hati ditata dengan baik dan benar, maka semua perilaku dan ucapan kita akan mengarah kepada kebaikan. Tetapi sebaliknya, apabila hati tidak ditata dengan baik, maka hanya kejelekan yang tampak dari ucapan dan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langkah pertama dalam menata hati di zaman penuh fitnah ini adalah dengan senantiasa memperbanyak zikrullah, banyak mengingat Allah. Kerana zaman yang penuh fitnah sering kali menjadikan kita semua lebih sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini, hati kita akan semakin jauh darinya sehingga kita akan mudah gelisah, marah, iri serta mudah terpengaruh oleh fitnah dunia dan hawa nafsu sendiri. Oleh sebab itu, memperbanyak zikir dan mengingat Allah dalam segala situasi dan kondisi adalah langkah terbaik untuk menata hati agar tetap tenang di tengah banyaknya fitnah yang bermunculan. Langkah ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Al-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Zikir merupakan hal yang paling mudah kita lakukan dan benteng yang paling ampuh untuk melindungi hati dari kotoran-kotoran yang merusak hati. Langkah kedua yang juga tidak kalah penting adalah memilih lingkungan dan teman yang baik. Sebab hati manusia sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika ia bergaul dengan yang gemar bermaksiat, suka menyebarkan kebencian dan kerusakan, lambat laun hatinya akan terpengaruh. Begitu juga sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang baik, maka hatinya juga akan terdorong untuk senantiasa berbuat kebaikan. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalil, falyansur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti perilaku agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Langkah ketiga tidak kalah pentingnya dalam menata hati di zaman penuh fitnah ini adalah senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Sebab orang yang terbiasa berkaca pada dirinya sendiri akan lebih mudah menyadari kekurangan dan kesalahan yang telah ia perbuat. Ia juga akan menjaga hati dari penyakit iri, sombong dan merasa paling benar sendiri. Kemudian terakhir, langkah yang keempat yang perlu kita jaga dalam menata hati ini
adalah senantiasa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk terus berada di jalan yang benar, dan hati kita tetap istiqamah di dalam agama Islam. Ini juga sangat penting untuk kita jaga dan kita dawamkan setiap hari, karena hati manusia berada di bawah pengendalian Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjamin dirinya istiqamah tanpa pertolongan darinya. Berikut ini adalah salah satu doa Rasulullah yang dapat kita baca dalam keadaan seperti suasana sekarang ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Doa ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila langkah-langkah ini senantiasa kita lakukan dengan istiqamah, insyaallah pasti pertolongan Allah, kita akan tetap hidup dengan tenang di tengah derasnya fitnah akhir zaman. Sebab fitnah mungkin tidak bisa kita hilangkan dan hindarkan, tetapi dengan pertolongannya kita dapat menjaga hati agar tidak terbawa arus di dalamnya. Demikianlah khutbah yang singkat ini perihal menata hati di tengah zaman yang penuh fitnah. Dapat kita simpulkan bahwa harta dan anak-anak yang kita miliki jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan jika hati kita gelisah, bersegeralah kembali zikrullah, mengingat Allah sesegera mungkin. Semoga khutbah yang singkat ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ولذكر الله أكبر